Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 3. Apa kabar anak ibu di rumah? Mudah-mudahan anak kelas 3 semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Mudah-mudahan anak ibu di rumah juga semangat dalam belajarnya walaupun kita masih belajarnya dari jarak jauh. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu tak bosan-bosannya dan juga tak lupa-lupanya mengingatkan kembali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Karena apa anak ibu? Karena seperti mana yang telah sering ibu sampaikan, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi tetaplah pakai masker jika keluar rumah dan jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Karena itu semua adalah dari kita untuk kita. Baiklah anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada hari ini tanggal 8 Oktober 2020 merupakan pelajaran 4 pertemuan 3. Jadi anak ibu, hari ini kita sudah sampai pada pelajaran 4 pertemuan 3. Pelajaran 4 yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua kemarin kita sudah belajar tawaddu. Yang ketiga adalah perilaku peduli. Habis pelajaran 3 ini kita PH. Nanti kita cari waktu PH-nya atau bisa nanti siang atau hari apa kita bisa PH, nanti ibu kabari di WA group. Baiklah anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita kembali kepada Allah, marilah kita berdoa semoga kita bisa memahami pelajaran dengan baik. Semoga anak ibu di rumah menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu yang ibu sayangi, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang ketiga, yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji kemarin sudah ibu sampaikan, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik. Lawannya adalah perilaku tercela, yaitu perilaku yang buruk. Jadi perilaku terpuji yang kita pelajari yang ketiga adalah tentang perilaku peduli. Anak ibu, pelajaran yang telah kita pelajari sebelum ini, tanggung jawab dan tawaddu, anak ibu jangan lupa, jangan juga yang sudah dicatat itu tolong dibaca-baca, jangan dilupakan, karena nanti kalau PH kita ulang lagi dari tanggung jawab, kita ulang lagi dari perilaku tawaddu, dan lanjut sekarang adalah perilaku peduli. Peduli artinya memperhatikan. Memperhatikan atau mengacuhkan. Jadi arti kata peduli itu kita perhatian. Perhatian kepada siapa? Kepada orang lain. Itu katanya peduli terhadap orang lain. Bisa juga peduli terhadap diri sendiri, berarti perhatian terhadap diri kita sendiri, atau memperhatikan yang ada pada diri kita. Anak ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu peduli kepada orang lain. Atau artinya Allah akan menolong hambanya selagi hambanya juga menolong saudaranya, atau menolong orang lain, atau menolong temannya. Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan kesulitan orang lain. Artinya Allah akan memberikan kita kemudahan, akan memberi kita jalan jika kita juga memberikan kemudahan kepada orang lain. Dalam arti jika kita memberikan kemudahan, tidak mempersulit urusan orang, maka Allah juga tidak akan mempersulit urusan kita sendiri. Itu artinya Allah akan peduli, atau Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada orang yang juga memberikan kemudahan kepada orang lain. Atau dalam arti Allah akan peduli kepada orang yang juga peduli kepada orang lain. Jadi anak ibu, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita agar selalu peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada sesama. Kita diajarkan atau kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu membantu kesulitan orang lain atau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan.
Jadi sebagaimana sampaikan tadi bahwasanya orang yang peduli kepada kesulitan orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain, maka niscaya Allah juga akan mendatangkan pertolongan kepada diri kita di saat kita butuh pertolongan. Allah juga akan peduli kepada kita di saat kita butuh kepedulian. Jadi Allah akan memberikan perhatiannya jika kita juga memberikan perhatian kepada orang lain. Jadi anak ibu, apa contohnya kita peduli kepada orang lain? Misalnya jika ada teman yang sakit, kita jenguk, itu tanda kita peduli. Jika ada tetangga kita yang sakit atau membutuhkan pertolongan, kita berikan bantuan, itu artinya kita peduli dengan tetangga. Kita memberikan pertolongan kepada tetangga sesuai dengan kemampuan kita. Jika tetangga minta tolong kepada kita, jika kita sanggup untuk menolongnya, berikanlah pertolongan sesuai dengan kesanggupan. Apalagi yang lain bersama teman, contohnya mungkin jika kita sekolah, ada teman yang tidak memiliki uang jajan, misalnya kita yang mempunyai kelebihan uang jajan atau punya kemampuan orang tua kita, berikanlah jajan kepada teman kita walaupun tidak sepenuhnya seberapa kita sanggup. Itu adalah salah satu contoh atau tanda kita peduli kepada orang lain. Apalagi contoh kita peduli kepada orang lain, tidak mengejek-ngejek teman kita, istilahnya kita menghargai bagaimana teman kita, bagaimana penampilan teman kita, kita peduli. Misalnya teman kita itu pakaiannya kurang rapi misalnya, lalu kita bilang, baju kamu itu bajunya kurang rapi, atau baju kamu itu kurang disetrika, besok kalau pakai baju sekolah disetrika ya. Itu artinya kita perhatian, kita peduli dengan teman kita sendiri. Dan juga anak ibu, perilaku peduli ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilaksanakan di rumah, bisa dilaksanakan juga di sekolah. Jadi anak ibu, sebagaimana ibu sampaikan tadi, perilaku peduli artinya memperhatikan. Peduli artinya kita peduli, kita memperhatikan orang lain, dan Allah juga akan memperhatikan kita jika kita memiliki sifat peduli terhadap orang lain, karena Nabi Muhammad SAW juga telah mengajarkannya kepada kita agar kita selalu tolong menolong dalam kehidupan terhadap sesama, agar kita selalu peduli terhadap sesama. Baiklah anak ibu, mungkin sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Jika ada penjelasan yang kurang paham boleh bertanya di WA Japri, nanti ibu kirimkan buku foto bukunya. Jadi anak ibu, mudah-mudahan anak ibu di rumah bisa menjadi anak yang peduli terhadap sesama, bisa menjadi anak yang berguna bagi sesama, karena perilaku peduli itu bisa kita terapkan sejak kita kecil sekarang. Misalnya juga contoh yang lain, jika ada korban bencana alam, misalnya banjir atau sebagainya, kita disuruh untuk menyumbang, kita memiliki kemampuan, kita memberikan sumbangan baik berupa uang, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk perilaku peduli. Dan juga jika anak ibu di rumah memiliki kemampuan yang lebih, misalnya memiliki pakaian yang sudah tidak dipakai lagi, sementara pakaiannya masih layak dipakai, boleh diberikan pakaian itu kepada orang lain yang membutuhkan. Itu artinya kita juga peduli kepada orang lain. Jadi anak ibu, banyak contoh peduli yang lain yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak ibu, jika ada salah dalam penyampaian ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibu kirimkan catatan ya, bikin catatan dulu, setelah catatan baru bikin latihan. Oke anak sayang, ibu sudahi ya.